Ada chip dua. Ya. Chip dua. Waalaikumsalam. Ada tuh kosong tuh. Ya deket Pedi. Beri ke Pedi. Iya. Adit, 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 Adit. Udah di stop. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bilumi hadal kitab Rabbi isra'li sadri wa yasir li amri wa aluduknatam lisan yafqahu qawli. Qultu alladhi indi anna tariqal adlal jami'a fi amrihi antajma'a baina tariqaini. Kemudian kultu aku berkata, kata Imam Ghazali, waladhi indi anna tariqal adla, cara terbaik fi amrihi dalam urusan setan adalah al-jami' antajma'a baina tariqaini, kumpulkan di antara dua jalan. Jalan pertama menyerahkan kepada Allah, yang keduanya memerangi setan dengan mujahadah, itu yang terbaik.
Nggak bisa kita serahin doang. Kalau kata Imam Ghazali, wahumal isti'adzatu wal mujahadatu, dengan cara minta perlindungan Allah wa mujahadah, dan kita perangin. Fatasta'idu billahi ta'ala awalan min syarihi, pertama minta suaka ke Allah, min syarihi dari kejelekan setan, kama amarna sebagaimana Allah perintahkan di dalam firman-Nya, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kalian billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Jadi cara yang pertama begitu, ambil dua-duanya kata Imam Ghazali. Wa huwa ta'ala al-kafi, dan Allah Ta'ala al-kafi yang akan mencegahnya, wal mani yang akan melarang setan, syarrohu menyampaikan kejelekannya kepada kita. Nah, summa in ra'ainahu yataghallabu alaina alimna ilman yakinan. Kita udah minta tolong sama Allah, tapi setannya ada baik. Setannya ada baik. Agak diikat sama Allah. Beda katanya kalau bulan puasa itu setan ikatin. Tapi ada yang ngajak kita ngopi mah, siapa dia kalau bukan setan, kan begitu. Pastinya dia juga setan. Nah ini kita udah minta tolong sama Allah, katanya Ramadan setan diikatin, tapi masih ada yang ngajakin kita ngopi kan. Kira aku itu malaikat? Bukan ya. Kalau sore kalau maghrib mah malaikat, kali kalau johor. Johor gua belum. Berarti itu kan setan. Apa itu ada baik? Kita udah minta sama Allah tapi masih dilepas baik sama Allah. Sumain ra'ainahu yataghallabu alaina alimna ilman yakinan wa syaitana lain ibtila'un minallah, maka dapat kita ketahui, kita pahami seyakin-yakinnya bahwa adanya setan ini cobaan dari Allah. Ngajak dilepasin nama setan supaya itu setan jadi cobaan buat kita. Masya Allah. Ini setan ngumpul di mata. Sampai burem lihat kita tuh, Mas. Ibtilaun minallah. Setan itu cobaan dari Allah. Liyuro. Nah, beda ini kelihatan di sini. Liyuro tujuannya kenapa itu setan dilepasin bae sama Allah, liyuro ta'ala, liyaro ta'ala sidqa mujahadatina, supaya Allah dapat melihat sidqa mujahadatina, kesungguhan kita dalam memerangi setan. Aili jalika setoni wa kuwatina, Allah bisa ngelihat kekuatan kita. Baru tibang seuyuk dua uyuk kopi mah mual, gua mual kegoda. Bang asap rokok jarjok macil kan gitu kan. Masih kuat kan gitu. Fi amri subhanahu wa ta'ala bil mujahadah. Wa yaro sabrona wa yaro sobrona, dan Allah bisa melihat tingkat kesabaran kita. Kama nausalatu alaina kufar, sebagaimana Allah lepaskan kepada kita orang-orang kafir. Nah, pas itu Israel kagak mau disamper geledek bareng-bareng. Tapi masih hidup baik itu Israel. Kafir-kafir Yahudi masih pada ada bahe. Ya itu tujuannya. Allah pengen tahu sampai di mana kesungguhan kita dalam memerangi kafir. Sampai di mana kesabaran kita dalam melihat tingkah laku kafir. Sampai di mana kekuatan kita membentengi diri, jangan sampai ngikut-ngikut jadi orang kafir. Ini mah sama Israel gemesnya bukan main sama Yahudi. Wah, yang ditontonin mah buatan Yahudi, bah. Ya,
Yang diresepin mah mainan-mainan Yahud. Benci sama Yahudinya mah, tapi kelakuan Yahudinya mah dilakuin baik. Nah bagaimana itu? Wallahu a'lam. Udah pasrah beda. Kan banyak yang begitu. Anti Israel, anti Yahudi. Kerjanya tiap malam nonton bokep. Kan haram jadah. Emang yang begituan kerjaan siapa? Kerjaan kap? Ayo. Kudu seimbang atuh. Kudu seimbang. Makanya bahasa jihad itu umum. Bukan dari sini mantau ke Israel. Bari kemampuan perang kagak punya. Latihan kagak pernah. Boro-boro kalau bahan serem mendingan. Bahan mah udah semi militer dilatihnya. Lah ini mah kamerago kagak lulus kan Jala pengen perang ke Israel. Ada yang lebih penting, perang di sini baik. Merangin apa? Merangin kemauan Israel. Caranya ya jangan diikutin kemauan-kemauan orang sono. Kelakuan-kelakuan orang sono jangan ikutin. Sama baik perang. Padahal kan Allah mampu. Alainaku parmaku drotihi alaya kifayat amrihim wa syarrihim. Mampu bae Allah mah kagak kudu dimatiin itu Yahudi Nasrani kagak. Dikurung bae sama Allah bisa bae. Kagak keluar-keluar bisa tapi dilepasin nama Allah. Oh itu hikmahnya. Allah pengen tahu sampai di mana kita bisa merangin Yahudi Nasrani. Sama sama setan. Kita udah minta tolong ya Allah ini setan ikat, jangan datang baik. Dilepasin juga sama Allah. Itu mah lantaran Allah pengen nyoba kita sampai di mana kesabaran kita, kekuatan kita, kesungguhan kita dalam memerangi setan. Liyakuna lana ajun minal jihadi wa sabri wa tamhisi. Supaya Allah tahu itu kafir dilepasin sama Allah. Liyakuna lana ajun supaya kita punya bagian. Bagian dari apa? Nasibum minal jihadi. Bagian daripada jihad. Wa sabri kita punya bagian daripada kesabaran. Coba, orang sabar kalau dicoba, apa kagak dicoba? Kalau lagi ngadepin cobaan, apa nggak lagi ngadepin cobaan? Pastinya lagi ngadepin. Ya sabar, emang sabar lagi ngapain? Ya kayak ngapa-ngapa sih, PA. Gue mah lagi belajar sabar, ini emang lagi ngapa? Wah ini musibah, usaha bangkrut, ini ya bini kabur segala macam, itu kan musibah. Ada musibahnya, kita sabar. Sekarang lagi ngapain sih? Ya lagi sabar baik. Emang apa? Ya ini dah kayak ngapa-ngapa sih emang. Lu lagi ada cobaan apa? Lu ada permasalahan apa? Kagak ada. Sabar dari apa? Ayo. Nah sekarang kita ngakunya dapat pahala jihad. Ini jihad dari apa? Dari kafir. Kafirnya diikat sama Allah. Pahalanya dari mana? Tuh, makanya liyakuna lana ajun supaya kita punya bagian. Wa kama qala ta'ala wa syahada supaya dapat bagian mati syahid. Makanya kafir dilepasin bae sama Allah. Mampu banget Allah salam dunia. Emangnya kagak mampu salam dunia dijadiin umat Islam. Ya bisa, Pak. Kan ada ayatnya. Umat wahidah. Dijadikan umat yang satu yaitu umat yang bertauhid kepada Allah bisa baik. Tapi nggak ada yang dapat cobaan, nggak ada yang dapat bagian. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala wa ya'lamillahu alladziina amanu wa yataida minkum syuhada. Supaya Allah tahu orang-orang yang beriman wa yataida minkum syuhada, dan Allah jadikan minkum dari kalian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Makanya diadain tuh orang kafir. Wa qala ta'ala hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin.
Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berperang, siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang. Wa ya'lamu sabirin, dan Allah mengetahui siapa dari kalian orang-orang yang sabar. Ya ntar dulu, jangan ujug-ujug masuk ke surga. Oh. Awas, ini kalau dikaji yang tauhid panjang lagi nih ayat. Pengetahuan Allah itu sebenarnya mah udah tahu Allah mah. Jadi sekarang ini jangan disangka berarti Allah belum tahu nih siapa yang masuk neraka masuk surga. Ya udah tahu, udah tahu. Karena itu mah pas pelebah ngebahas tauhid. Kemudian fakadzalika hadza, maka demikian juga urusan setan sama urusan kafir. Kita udah minta tolong sama Allah tapi setannya dilepasin, sama kayak tadi urusannya. Supaya ketahuan siapa yang benar-benar merangin setan, siapa yang malah jadi soulmate-nya setan gitu. Siapa yang malah jadi bebesanan sama setan. Jadi ketahuan. Jangan nyengir balik, tenang. Lau santai kita. Summa inna muharabatahu. Kemudian maka sesungguhnya muharabatahu memerangi setan, wa qahrahu bima qalahu ulamauna, dan mendesak setan. Waduh, bahasanya mendesak, gencet, mempersempit ruang gerak setan. Bima qalahu ulamauna, sesuai dengan apa yang disepakati oleh ulama-ulama kita. Di salah satu Asia itu ada dalam 3 perkara. Caranya nih, cara ngelawan setan, cara ngerangsek setan, ada 3. Ahaduha anta ta'arofa tatlubal marifata wa tata'allama makaidahu. Engkau harus tahu dulu, harus ngerti dulu makaidahu, tipu dayanya setan. Makarohu wahiyalahu, dan harus hafal jurus-jurusnya setan. Jadi kudu tahu dulu. Kan enak kalau udah tahu mah. Kita dapat lawan nih, oh orang mana nih? Oh ente karate, ya gua udah hafal jurus-jurus karate. Kayak begitu. Ngadu bola mah udah tahu strateginya 4-4-2 kan gitu ya. Sama dia mah suka ngendog gue kan gitu. Offset mulu dia mah. Nah kipernya gampang dicolek, dari kasih cebanan udah meleng dia. Jadi udah tahu cara-cara. Satu tuh, kita harus tahu dulu strategi jurus setan. Jadi judul malam ini jurus-jurus setan malam. Jurus-jurus lu. Atau fala yatajasaru hina izin alaika. Nah, kalau kita udah tahu jurus-jurusnya setan, strategi setan, layat aja saru, mual berani datang itu setan. Mual berani datang. Hina izin alaika, kepadamu nggak bakal datang. Wadalika kalusi. Nggak bedanya maling. Nggak bedanya Ida alima asariku anna sohibat dari kot ahasabihi. Maling juga kalau dia tahu bahwa sohibat dar yang punya rumah kot ahasabihi telah merasakan keberadaannya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh si maling? Parro, pasti ambil langkah serius. Begitu loh. Nah kalau kita tahu dari mana datangnya setan, kita tahu ini mah gerak-gerik setan, tipu daya setan, kita udah tahu ya setan kabur, nggak beda maling.
maling lagi ngendik-ngendik di rumah. Nah si maling tahu nih, waduh kayaknya tuan rumah waduh udah mulai noren golok gitu. Udah bukan gua yang lagi ngintai rumah, ini mah gua diintai sama orang di dalam rumah. Wah berani itu maling paparo langsung melarikan diri. Hari bazalika syariku khaufan minal ahdi, maka larilah maling tersebut khaufan minal ahdi karena takut ditangkap. Begitu Dik. Jadi kudu tahu, kudu punya radar yang bisa mendeteksi kedatangan hebat amat ini. Tapi bukan mainan uka-uka ini, bukan. Ntar cuma bakar menyan, di sini nih auranya negatif. Itu mah setan kecil, jangan diurusin itu mah. Yang begitu mah jangan diurus. Ya kalau buat konten mah lumayan, buat konten enggak buat nyari duit. Udah perangkap setan lagi baik kan nyari duit. Jadi kita kudu punya radar yang bisa mendeteksi keberadaan setan di sekitar kita. Bahasanya tuh. Fil misbah. Wasani yang kedua, antastahifa ayatastahina bidawatihi palatu alikol baka bizalika. Yang kedua, engkau harus menganggap kecil, menganggap enteng, menganggap hina bidawatihi yang jadi ajakan setan. Alah ngapain sih gitu doang? Tuh kudunya begitu tuh. Kudunya begitu. Setan ngajakin kita maksiat nih, ya kan? Ya apakah setannya masih berupa setan ataukah udah berupa manusia ataukah manusia yang udah kesetanan? Ngajak kita maksiat nih, maksiatnya ngapain gua happy you begini-gini. Nah kita kudu punya rasa begini, ngapain sih begitu doang? Apaan sih? Udah, enaknya segitu doang. Akibatnya wah berabe. Kalau umpamanya lagi selamat, coba kalau gua umpamanya lagi begitu sambar gledek tuh. Enak kagak seberapa, celakanya luar biasa. Udah anggap hina baik, ajakan-ajakan setan itu anggap sepele. Bicara yang keduanya tuh. Wala tatabi'hu fa innahu bimanzilatil kalbin naih. Sehingga kalau kita sudah menganggap ajakan setan ini sesuatu yang hina, falatu ali kolbaka bizali, ke hati kita nggak bakal nyantol. Kita kejar ceneh dulu, sama begituan kita kejar ceneh dulu. Ya apa sih? Enaknya kagak, kan begitu. Segala macam permaksiatan. Kalaupun enak, hanya sementara. Kemudian walatatabihu, udah kita anggap enteng ya jangan diikutin. Takutnya apa? Ya kita anggap ringan, ringan ini dah, gampang ringan mah. Jangan begitu. Maksudnya udah yang kita anggap enteng, walatatabihu, makanya jangan diikut. Karena banyak juga orang yang menganggap, alah, dosanya kecil ini itu mah, kan begitu. Itu mah kecil dosanya, kerjain baik dulu. Ntar gue gampang istighfarin baru gue nyampe malaikat maut tuh. Baru nyebut nyampe malaikat wala tatabihu wa innahu bimanzilatil kalbin na'i in aqbata alaihi uli abika walaja wa inarotan husakata, karena sesungguhnya setan bimanzilatil kalbil na'i, itu setan kagak beda anjing yang menggong. Awas, makanya namain anak dan sembarangan. Siapa? Na'i. Na'i itu anjing yang menggong. Temen si itu tuh, temen Bang Han. Aduh. Siapa namanya? Jenderal Na'i, bisa. Kopral Na'i. Na'i itu anjing yang menggong. En akbal talaihi uli abika. Coba kalau kita digonggongin anjing, kitanya ngelongok, kitanya nyamper, makin semena-mena tuh anjing. Uli abika,
uli abika ya uli kobika syadidan walaja min babi doroba. Kagak bisa diem tuh anjing. Pengen nyerobot. Ayo be. Semakin kita deketin, gonggongannya semakin kencang. Tapi wa in arotanhu, kalau kita cuekin mah tuh anjing sakata ngejedok dewek. Ya begitu. Setan ngegoda kita timpalin. Sono yuk. Sono mana ya? Udah mulai tuh. Gonggongannya makin kencang. Ya kagak jauh sih. Yang bener apa? Ngapain kita di sana? Ya begini kan gitu kan. Nah itu ibarat anjing makin ngegong. Tapi kalau dia umpamanya dia begitu datang, sono yuk. Agak gue lagi sibuk. Wah, mau mana sih bang balik? Udah waktunya ujlah ini. Wah mantep. Akhirnya tuh setan ngejebi. Sakata dewekan tuh. Diam sendiri. Yang kedua, wasali suanta dimadzikrullahi subhanahu bilisanika wa qalbika. Kemudian yang ketiga, caranya kita buat ngelawan setan, dawamkan zikir di hati dan lisan. Udah. Jadi diam-diam kan gue zikir. Agak megang tasbih ya lewat hati, lewat hati. Ya apalagi kalau emang hatinya zikir, lisannya zikir, badannya ngikut zikir luar biasa. Ingat, jadi cara merangin setan rumusnya 3. Yang pertama, tahu jurus-jurusnya setan. Yang keduanya, nganggap hina apa yang jadi umpan setan. Yang ketiganya, dawam zikir. Nah, apa yang ketiganya kudu dawam zikir liana seotona hijamun ala qalbil mu'minin. Karena sesungguhnya setannya ngejedok di hati orang beriman. Setan itu tempatnya di hati orang yang beriman. Wa iriqafidin an makayidihi. Qala rajulun lil Hasan al-Bisri ya Aba Sa'id ayanamu seton. Pernah seorang berkata kepada Hasan Bisri, ayanamu seton, Syekh Hasan. Yai, kira-kira ya namu seton itu tidur apa kagak sih? Jadi ada orang nanya setan itu tidur apa begadang baik? Nah, jangan disinggung Malik. Menyebut-nyebut begadang disinggung. Setan itu tidur apa kagak? Nah, dijawab sama Imam Hasan Bisri, patah basama, nyengir, jawabnya bari nyengir. Oh, lah dia ngomong lau nama lastaroh. Nah, atuh kalau setan tidur mah enak kita bisa istirahat. Kok setannya kagak tidur-tidur? Makanya kalau bocah lagi nyabu kan kagak tidur-tidur. Ya kan? Berarti itu dia lagi ke setan. Setan. Ya emang setan. Kerjaan setan dia kagak pernah tidur. Katanya ulama juga kagak tidur malam. Siangnya mah ada tidur. Rata-rata kalau ulama-ulama tidurnya ada sejam. Tapi kalau yang lebih tinggi torekatnya ya walian bisa kagak tidur tapi zikir baik. Zikir baik. Faidan huwa yati. Lau nama lastarohna, kalau dia tidur mah kita bisa istirahat. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah berkata nadortu wa tafakartu min aiba bin yati syaitonu ilal insan. Pernah saya merenungkan, pernah saya mikirin, ini setan masuk ke manusia itu dari pintu yang mana baik sih? Dari pintu yang mana bah? Min aiba bin yati. Dipikirin ya ulama nih. Faidan huwayati min asarati abwabin. Begitu saya pikirin, saya pelajarin, saya renungin, ternyata itu setan bisa masuk ke hati manusia lewat 10 pintu. Ujung deh. Pintunya ada 10.
banyak amat Malik di engselnya di mana kita ini. Jadi pintu setan itu buat ke hati jumlahnya ada 10. Ada 10 pintu. Awalu hayati min kibalil hirsi wa su'idhonni. Yang paling pertama, pintu pertama tuh di hati ada pintu khiris wa su'idhon. Rakus dan buruk sangka. Jadi pintu masuk setan yang pertama adalah rakus dan buruk sangka. Maksudnya rakus di sini apa ya? Pokoknya apa dia mau. Pokoknya kudu paling banyak. Ayo ditumpuk, udah punya gue pengen punya lagi. Udah mulai. Punya motor satu pengen punya dua pengen punya 3. Itu di setan itu. Setan itu. Oke, jangan galang ingin ninja lagi gak, udah cukup. Setan udah banyak yang dari situ masuk dia itu setan. Tuh. Dari maruk, rakus, wasu iton dan berburuk sang. Jadi nyangka jelek be sama orang itu pintu masuk set. Pakobal tu bisikoti wal konati. Cara menghadapinya harus dengan sikoh. Apa itu sikoh? Ya percaya baik, berprasangka baik-baik. Ama Allah berprasangka baik, ama manusia juga berprasangka baik. Itu buat nangkis berburuk sangka. Kunci itu, gemboknya itu. Jadi pintunya buruk sangka, kuncinya berbaik sangka kepada Allah dan kepada makhluk. Nah kalau yang sebelahnya kan pintu kan 2 pintu, namanya gue pintu, daun pintu kan ada 2. Nah sebelahnya lagi apa? Tamak, bukan tamak, apa? Rakus. Itu gemboknya apa? Al-qanaatu, gemboknya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Nerima apa ada. Fakultu bi ayatin ataqawi alaihi. Kemudian kata ba'dul hukama, kata ulama tadi, nyari ayatnya, ayat Al-Qur'annya biar rada kuat pegangannya. Min kitabillahi ta'ala, fawajatu, akhirnya aku temukan sebuah ayat firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan rezeki mah jangan dimaruk-marukin amat. Apalagi kita bari buruk sangka ke Allah kalau kita agak bakal dikasih rezeki. Udah jelas Allah yang ngomong, tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Ya caranya ya bagaimana, dapatnya ya beda-beda, tapi tetap semuanya Allah yang ngatur. Kemudian al-ayat pakasar tuh bizalika. Wasani, pintu yang kedua, nadotu paidan wayati min kibalil hayati watulil amal. Pintu yang kedua adalah cinta dengan kehidupan. Daun sebelahnya tulil amal, banyak banget kepengenan. Siapa ini mah kita kena semua. Siapa yang pengen mati udah. Buku masih pengen baik. Pengennya panjang umur baik. Watulil amal, bari kepengenannya masih banyak. Padahal itu pintu masuk setan. Gimana cara ngoncinya? Bihaufi mabja'atil maut, dengan rasa takut akan datangnya kematian secara tiba-tiba. Emang kudu sering ingat mati. Kalau kagak pernah ingat bisa mah wah manusia buas manusia. Tapi kalau dia ingat mati mah pengen melakukan hal-hal yang tidak yang kurang beres nih. Aduh, kayaknya enak nih lanjut rumah janda nih nggak pulang nih. Takut mati kan kagak jadi pulang akhirnya. Ada remnya. Udah punya begitu. Fakul tuh biaya ayatin. Terus kalau lagi banyak kepengenan, ya begitu juga obatnya. Pengen anu, astagfirullahaladzim. Dan terus kalau mati mah ngapain kudu punya baik sih?
Ngapain kudu pengen bae sih? Sebab mati mah datangnya kagak nungguin jadi santai bae. Ya pengen boleh ya, tapi jangan sampai wah pokoknya gue mau puyeng dah kalau belum target. Biasa kan kalau kita tuh target apa namanya? Nah, deadline. Lagi dikejar target. Jangan. Kudu inget, mati mah kagak nungguin deadline. Pakul tuh biaya ayatin atau kawi ale, mana ayatnya yang menguatkan saya seperti itu? Bahwa jatuh, kata sebagian ulama ini, aku temukan firman Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-Qur'an yang ngomong, wa ma tadri nafsun, tidak akan ada satu jiwa pun yang tahu bi ayyi ardin tamut, di tanah yang mana dia mati. Ada nggak yang tahu? Kali Maliko saya udah tahu saya mau mati di sebelah sono, baik. Wali udah gitu. Itu udah wali. Mau ada yang tahu. Nah, artinya apa? Punya cita-cita boleh. Tapi jangan sampai cita-cita ini dijadiin segalaan. Kudu ada rem. Cita-cita pokoknya kudu kaya dulu, kudu punya ini dulu, kudu punya itu dulu, baru begini, baru begitu. Begitu mati, ini itunya buat apa? Akhirnya pangkat yang dia dapat apa ngaruh? Duit yang dia punya ngaruh kagak? Kagak ngaruh begitu mati. Tuh, kudu ingat ke situ. Jadinya apa? Ya hidup baik. Terus punya cita-cita ya cita-cita, sekedar cita-cita. Enggak diambisi. Awas nih, jangan berarti nggak punya rencana mah kudu punya. Tapi serencana kita ini bukan sesuatu yang benar-benar kita udah. Kita punya target nih, usia sekian, gua kudu punya rumah. Ya itu mah harus ada, namanya kita masih hidup. Tapi jangan, wah, lupa daratan. Mudang cita-cita itu sampai lupa daratan. Akhirnya ya ibadah kagak ngapain kagak, pokoknya ngegedeg bae mudang. Kalau udah tercapai dah, kan banyak yang begitu. Dah, emang kalau udah rada-rada enak baru mau ibadah. Akhirnya mah ngerasain enak kagak ibadah kan? Karena matinya datang dulu. Makanya obatnya itu kudu inget sama mati. Akhirnya cita-cita kita udah tapi santai, tanpa melalaikan kewajiban kita. Itu maksudnya. Bukan berarti waduh udah dah gak usah punya pengenan. Hanya mau bini kagak gawe bang, gue udah kagak punya pengenan. Sama diam-diam bae sono. Lu kalau mau punya pengenan nih gawe sono ya ini doraka. Kemudian wasali sunatortu paidan wa ayati min kilabi tolabi rohati wa tolabin nimah wa qobaltu bizawali nimati wa suyil hisab. Pintu yang ketiga itu setan suka masuk. Dari mana? Min kibali tolabi roha. Resep sama enak-enakan. Tolabi roha. Pokoknya pengen makan yang enak. Malam-malam gorengan mah nggak enak, enakan digacoan. Setan itu. Itu set. Watolabin nikmah. Ya ntar kalau udahan ngaji mah lupa lagi ya. Lagi ngaji gitu. Beda lagi. Ini kan lagi ngintip, kita lagi ngintip dunia kewalian. Watolabin nikmah tuh pengennya yang nikmat baik. Nah itu ternyata pintu masuknya setan juga. Sebab kita terlena. Bisa terlena kita. Pakobal tuh bisa wali nikmah. Nah ngadepinnya gimana? Gemboknya gimana? Kita kudu sering ingat zawalin nikmat. Bahwasanya nikmat dunia mah sifatnya hilang ntar. Terus wasuil hisab. Lah kalau banyak-banyak abad ntar dihisabnya bagaimana? Ya kalau udah inget hisaban Malik, boro-boro kepengen punya Pajero gitu.
boro-boro kepengen punya rumah yang mewah. Ayo. Sebab bahasanya sendal butut baiknya dihis. Ini sendal dipakainya kemana? Banyakan ke masjid, ke majelis talim, apa dibawa nonton dangdut, kan begitu. Ini baju segini bagusnya dipakainya seringan kemana? Apakah dipakai sholat, apa dipakai maksiat? Di itu. Kalau udah ngomongin hisab mah. Nah makanya kalau kita ingat-ingat ke situ, standar kita mulai turunin dah tuh. Ah udah, ngapain sih enak-enak amat. Ya asal ada motor ya asal punya, mobil ya asal punya, udah gitu baik. Yang pengen dia yang mahal belum kebeli. Ya obatnya ini dulu maling. Obatnya ini doang. Bahwa jatuh pawallahi ta'ala zarhum yakulun. Pintu selanjutnya. Warabi'u yang keempat nadortu faidan wayatin min babil ujbi. Setelah saya pikir-pikir, saya telaah, saya pelajari kata ulama ini, ternyata itu setan datang dari pintu ujub. Apa itu ujub? Bangga diri. Waduh, itu pintu masuk setan. Udah melakukan kebaikan, mulai merasa. Nah, gua emang siapa? Begitu. Siapa lagi kalau bukan gua? Itu ujub namanya. Oh, yang suka ngomong begitu, ini emang nggak bisa dinilai pakai omongan. Kan si Malik sering banget ngomong begitu, kan gua yang begitu. Kalau bukan gua, apakah Malik ujub? Wallahu a'lam. Antara dia dengan Allah yang tahu. Sebab mulut mah bisa apa ngomong begitu, bisa apa mulut mah. Enggak, saya mah nggak ngikut-ngikut kan gitu. Saya mah nggak ngebantuin bisa. Tapi artinya pengen dinilai bahwa dia lagi merendahkan diri. Kan bisa baik. Makanya sekali lagi ingetin, kajian-kajian tasawuf begini bukan untuk memponis orang lain, tapi untuk memponis diri sendiri. Nah ujub itu gimana? Ketika kita melakukan kebaikan, terus kita merasa bahwa kebaikan ini memang kita yang melakukan dan cuma kita yang bisa melakukan. Bahaya dah kalau begitu. Wa qabaltu bil minnati wa khaufil akibah. Caranya bagaimana? Buat ngilangin rasa ujub, kita kudu ingat minnah. Apa itu minnah? Pemberian Allah. Anugerah Allah. Apa yang gua banggain dari sholat gua? Lah kan gua sholat juga lantaran sama Allah dikuasain, dimampuin buat sholat. Sekarang gua sholat, ngapain gua bangga? Yang ngegerakin badan gua juga Allah. Dikasih sehatnya sama Allah. Dikasih kuat berdirinya juga Allah. Jadi apa yang perlu kita banggakan? Toh semua itu pemberian Allah. Obatnya itu. Wah kalau bukan gua yang nyumbang mah ujub tuh. Obatnya gimana? Ya apa yang gua mau banggain dari sumbangan gua? Kan yang ngasih rezeki gua Allah. Yang ngejaga gampang usaha gua Allah. Udah jadi beres. Al-mu'awwilu kulal ahwal al-mutariku kulal harok. Karena Allah lah yang menggerakkan segala macam pergerakan, yang merubah segala macam perubahan. Dari duduk sampai berdiri, kita berubahkan posisinya duduk ke berdiri, sampai duduk lagi. Itu hakikatnya yang merubah kita. Ya buktinya apa? Dikasih kita sakit pinggang, gempor kita, udah agak bisa bang. Itu bahaya tuh. Ujub, hilang. Kemudian datang lagi si setan. Gimana caranya itu? Pabi ayatin. Mana ayat Al-Quran yang berbicara tentang larangan ujub? Oh, firman Allah. Faminhum sakiyun wa sa'idun. Sebagian dari manusia itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Oh ya gue mah sekarang umpamanya lagi ngerjain kebaikan, ya emang ditakdirin jadi orang bahagia. Begitu gue. Jadi nggak ada tuh rasa-rasa paling berjas. Wal khamisu ra'aitu yatimin babil istifafi bil ikhwan. Nah pintu yang kelima,
Itu setan suka datang dari mana? Dari pintu istighfar bil ikhwan, suka nganggap remeh orang lah. Itu pintu masuk setan gede itu. Ngecilin orang. Nah, emang siapa dia? Waduh. Emang siapa lu? Kan begitu. Nah, itu kan ngecilin orang. Itu ngecilin orang istighfar bil ikhwan. Wakilati hirmatihim. Akhirnya kalau kita udah kecilin nih, kita juga kayaknya menghormat. Giliran tamu-tamu yang keren, orang-orang yang istilahnya punya martabat mah. Ayo Pak, makan Pak, minum Pak, segala macam. Baru datang gua orangnya baru kelihatan di parkiran, gua dibikinin kopinya. Giliran orang biasa mah, ayo ngerokok udah habis 2 batang, sampai lupa nawarin kopi. Itu istighfar. Makanya jangan pernah ngebedain orang lain, nganggap remeh orang. Siapa sih? Kau ngomong apa sih? Itu nganggap remeh. Itu pintu masuk setan yang begitu. Istighfar bil ihwan wakilati hurmatin faqobaltu bimarifati hakim wa hurmatihim. Caranya ngegemboknya gimana? Bimarifati hakim. Kita harus marifat, kita harus paham hak saudara-saudara kita. Pokoknya selama bentuknya manusia, wajib kita mulia. Itu haknya tuh. Makanya kan ada satu hadis yang jelas-jelas banget. Bahasanya wala tashor ahadan minan nas. Jangan pernah nganggap sepele, jangan pernah ngecilin, jangan pernah menghinakan ahadan, salah satu minan nas dari manusia. Jadi bukan orang Islam doang, orang luar agama Islam juga jangan pernah kita anggap hina. Makanya kalau bolok konjem jangan umpamanya pulang ngaji lihat ada yang nongkrong, ada yang lagi ngapain segala macam, ahli neraka. Jangan belum tentu gitu. Kagak boleh begitu. Ini kan kita kagak tahu apa dia ntar matinya sebelum habis tobat. Nah kita habis maksiat langsung mati bagaimana? Kan nauzubillah. Makanya nggak boleh ngerasa lebih hebat dari orang lain. Itu. Dikit-dikit asal lagi ngaji gua. Kang, ahli neraka Kang. Buset, ahli neraka. Ya kan orang timbang lagi ngemusik lagi pada nongkrong. Jangan, kita ngeliatnya gimana? Kayak doa para wali, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di alam dunia ini, bahagiakan mereka di akhirat. Tuh baru bolok konco tuh, ya nggak? Jadi besok begitu tuh, kalau melihat bocah pemuda lagi pada mabok nih, mau mabok sintek kayak apa kayak gitu, langsung angkat tangan. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Ditabok RW kita. Karena RW-nya belum ngaji. Ya kudu begitu. Jangan suka nganggap enteng siapapun, karena ayatnya jelas. Fi qaulihi ta'ala fi kitabihi walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Apalagi orang-orang yang beriman tuh, orang-orang yang seagama, jangan pernah kita anggap enteng. Ayatnya jelas, lillahil izzah, kemuliaan itu milik Allah, wali rasulihi, dan milik utusan Allah, walil mukminin, dan milik orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mah orang mulia. Jangan pernah kita hina-hin. Wasadisu, pintu yang ke-6. Nadortu faidan wa yatimin babil hasadi. Ternyata itu setan datangnya berbondong-bondong lewat pintu hasud. Lewat pintu hasud. Tarifnya hasud itu apa? Definisi hasud itu apa? Tidak senang melihat kesenangan orang lain, sekaligus berupaya agar kesenangan itu itu hasud. Itu namanya hasud tuh yang begitu tuh mali. Teman kita punya motor baru, waduh, kita yang panas, mana caranya nih ya? Sombong dia mah kalau udah pakai yang baru kok, wah. Oh, udah kerja sama maling gitu.
Nih temen gue lagi lengah nih, hilangin. Itu hasud. Itu bukan cuma urusan banda doang. Teman kita dapat penghormatan dari masyarakat, dihargain sama masyarakat, dia mah orang pada nurut sama dia, pada segen sama dia. Oh. Kalau ada apa-apa di kampung yang dicari dia dulu, kan gitu, ditokohin dah. Sama kita masyarakat boro-boro mulai nyari cara. Cara apa? Supaya itu kehormatan yang didapat sama teman kita hilang. Dengan cara pembunuhan karakter. Lu tajim amat sih lo mah. Hormat amat sih lo mah. Kartu dia mah ada di gua semua. Kerjaan siapa itu? Ayo. Ya. Itu hasud namanya. Nah, kalau udah begitu setan rombongan itu. Kalau punya sifat begitu setan langsung rombongan. Lagi juga iseng lah, jauh-jauhin lah sifat begitu mah. Apa? Itu setan nyakitinnya lahir batin. Bener. Ciri banget orang yang punya penyakit hasud mah. Orang yang punya penyakit hasud kuatan sakit. Fisiknya kuatan sakit. Ketika orang yang dia hasudin ini masih naik baik, dia makin lemah makin kuyang. Capek mikir, capek bersias. Cara ini salah, cara itu salah. Gua jelekin ke sini, masih juga dia mulia. Ayo, provokasi ke sini, masih juga. Akhirnya apa? Mukanya kusut begitu orang. Dan gak jarang stroke, sakit. Kagak jarang darah tinggi. Karena capek mikir. Jauhin dah sifat begitu. Kita mau gimana gurunya? Kalau orang dapat nikmat, ya kita ngikut bersyukur. Bukan ngarep dapat bagian, bukan. Minimal lu kagak ngerepotin gua. Temen kaya nih, udah bersyukur baik, minimal lu udah gak bakal ngerepotin gua kalau udah kaya. Masa iya ada orang lebih kaya, bantuin gua ngapa aja? Kan malu. Jadi girang kita. Kudunya punya sifat begitu sehat badan kita. Nah, kalau udah punya sifat hasud, itu setan rombongan datang ke hati kita. Gimana caranya? Pagobal tuh gemboknya bil adli wa qismatillahi ta'ala. Kita kudu paham dengan sifat adilnya Allah. Kita kudu paham dengan bagian dari Allah. Yang kita dapat ini yang udah dibagi sama Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kan jelas banget itu. Tidak akan terjadi pada diri kita kecuali udah ditulis sama Allah. Jadi nggak kudu ngiri-ngirian sebenarnya mah. Nggak kudu pengen apa yang orang punya, jangan. Kalau emang udah ada bagian kita mah nih, orang punya ini nih, umpamanya orang punya duit. Nah kita juga kalau ditulisin nama Allah punya duit mah bakalan punya. Tapi kalau memang nggak ditulisin orang punya orang punya mobil mewah nih, kita memang nggak ada bagian punya mobil mewah. Seberapa pengennya kita kok, ngirinya kita sama orang, ya mual bakal pun. Itu semua. Jadi nggak ada istilah kita pengen apa yang orang pun. Paham ke situ dunia. La yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang gua dapat ini yang udah ditulis, yang kagak ditulis mah mual gua dapat. Udah nggak bakal lepas dari tulisan Allah. Tuh kudu paham gitu. Supaya timbul yang namanya qanaah, nggak ada iri-irian, dengki-dengkian sama orang lain. Wa qismatillahi ta'ala fi bi ayatin pawajatu kalau ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ayat yang lainnya juga jelas, kata Allah, nahnu qasamna, kami yang membagi-bagi bainahum di antara mereka. Ma'isyatahum, kehidupan mereka, kami yang sudah memposisikannya masing-masing. Si A jadi tentara, si B jadi PNS, si C jadi wira swasta. Ya emang udah masing-masing. Ini mah jadi pengusaha, ini mah dagang usahanya, ini mah tani usahanya.
Jadi nggak usah beriri-iri. Emang udah tulisannya. Jadi Bang Yadi jangan segalanya ngapa saya jadi dagang es kelapa ini. Emang udah tulisannya. Padahal mah kagak ini kagak rencana-rencana. Ya emang siapa yang bisa ngerencanain? Kalau udah bagian terimakan baik. Nah kalau udah kita bisa nerima ke situ, berarti kita ngejalanin. Oh, gue mah ngejalanin perintah Allah. Kalau gua terimain, timbul yang namanya keberkah. Karena kalau kita udah terima, kita bisa bersyukur. Kalau udah bersyukur pasti bertambah. Mantak orang usahanya macet baiknya lantaran itu. Nih buat para pengusaha nih, makanya gue meceneh kalau umpamanya ada orang lagi usaha, ya sekarang mah ya tibang begini doang daripada kagak, tuh udah nggak bersyukur. Jangan pernah ngomong daripada kagak ngapa-ngapain. Berarti dia kagak percaya ke situ. Dia kagak nyampe ke situ bahwa yang dia alami sekarang itu emang udah ditulis sama Allah. Udah jadi bagian iya. Mohon maaf nih, sering dulu ngobrol sama teman-teman waktu zaman apa ya? Kerjanya apa? Narik. Ya narik mah kalau dulu mantep, kalau sekarang menarik ampun dah. Ya. Maaf banget ya. Banyak kan teman-teman kita yang begitu. Narik sekarang mah ampun dah, agak bisa diandelin bisa. Tapi lu kerjain baik. Maksudnya apa? Sampai waya gini masih narik juga Itu selain tidak bersyukur membuktikan bahwa dia tolol. Selain dia seorang hamba yang tidak bersyukur, dia juga hamba yang tolol. Coba kalau hamba yang berpikir, udah ngerasa nggak cukup, mikir kan? Berarti dia cari cara lah. Begitu. Nah kalau masih dijalanin, udah jalanin baik, syukurin, nikmatin. Tapi kalau emang kita pengen ada istilahnya kenaikan, pengen punya penghasilan yang lebih, ya berpikir kan, kita dikasih pikiran, kita dikasih akal buat berpikir. Oh gimana caranya? Oh kalau begini baik mah ya gue timbang begini. Berarti gue harus punya cara lain. Gue harus berusaha yang lain, lakukan. Itu kudunya. Baru adem hati. Ini mah kesel pengen lihat usaha orang maju. Usaha yang dia jalanin, dia gerutuin, tapi di jalan. Ayo. Makanya kayaknya malaikat gue bingung sama manusia kayak begini. Allah, karim. Maunya apa sih, itu kan begitu. Nah, jangan kita mau nikmatin baik. Mau jadi apa kok nikmatin, selama itu halal. Pokoknya yang halal mah udah girang lah kita diposisikan di tempat yang positif itu suatu yang luar biasa. Sebab nggak semua orang bisa nyari duit halal. Terus ada lagi yang super goblok. Bilang super goblok. Zaman sekarang mah jangankan nyari duit yang halal, yang haram baiknya susah. Itu manusia paling goblok. Goblok apa? Satu, goblok tentang agama. Udah pasti. Bener nggak? Ya udah pasti goblok agamanya, udah pasti goblok. Yang keduanya ya urusannya ya bener-bener goblok dah. Lah yang haram asal mau kan. Yang haram mah ada binyawak nyangkut tangkep, ya kan, ada ular tangkep dua, haram gimana caranya? Ya asal yang haram aja. Kita lagi jalan ada ayam siapa yang ditangkep kan, gampang kayak begitu. Ayo, makanya kalau ada yang ngomong yang haram PG susah, apalagi yang halal, itu manusia paling goblok juga. Kalau yang halal susah juga cobaan. Tapi kalau yang haram dianggap susah, lu kegoblokan itu mah. Saya nyari duit haram sih, susah dari mana? Jalan dikit, bawanya jemuran orang, ada celana masih bagus nih. Ya asal rajin kan gitu. Kalau nyari duit haram mah asal rajin. Penghasilan banyak itu. Jadi jangan ngomong susah. Jadi nggak ada bahasa nyari haram itu gampang jadi yang haram. Kalau yang halal, kalaupun susah itu nilai lebih dari Allah. Sekaligus kita dicoba gimana sabarnya kita,
Gimana uletnya kita ketika berjuang untuk memberikan nafkah kewajiban kita. Bergerah-gerah gua ngaji. Kemudian itu pintu setan yang ke berapa lagi? 5. 6. Wasabi'u yang ketujuh nadotu faidan wa yatim min kibalir ya wa mad'inas. Kita ujung kagak udah beres sama kita tuh penyakit-penyakit yang tadi. Ada lagi penyakit kita apa tuh? Ria, pengen dipandang orang. Wa mad'inas, pengen dipuji orang. Wah, itu pintu masuk setan yang luar biasa itu. Itu syirik itu. Jangan dianggap enteng. Hadisnya jelas, iyyaka wasyirkal asghar. Takutlah kalian akan penyakit musyrik yang kecil. Penyakit ria, penyakit pengen di alam. Gimana caranya? Gemboknya apa? Gemboknya cuma satu. Bil ikhlasi, yaitu dengan ikhlas. Fakultu bi ayatin ataqawi alaihi fawajatu qallallahi ta'ala pamangkana yarjuliku arabi falyamala malam sholihaw wala yusrik bi ibadati rabbi ahada yakni muhlison. Ayatnya jelas, mangkana yarjuliku arabi, siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal, maka sebaiknya dia melakukan amalan ibadah, amalan solihan, amal yang soleh, wala yusrik, dan jangan pernah menyekutukan Allah bi ibadati robbihi, dalam penyembahannya terhadap Allah, ahadan, kepada siapapun. Itu maksudnya menyekutukan Allah dalam menyembah Allah, yaitu melakukan ibadah pengen dipandang sama orang. Itu menyekutukan Allah. Allah yang gak ada siapa-siapa mah ajan ke males. Allahu Akbar. Begitu ajan Jumat mah Allah. Hati itu. Hati-hati. Udah tibang dapatnya tibang rokok doang. Kagak ada pahala. Ya, ajan itu jangan sembarangan. Termasuk mayit yang tidak akan pernah busuk di kuburan itu muajin. Tukang aja. Tapi besok gak usah berebut juga, enggak. Saking pengen kagak busuknya, langsung berebut. Ya, muajin juga, muajin muhlisin yang ikhlas. Itu ria udah repot dah. Pokoknya ibadah apa juga kalau dibarengin sama ria, mau pengen di alam orang, itu ibadahnya udah dibarengin setan. Terus bagaimana tuh buku itu masih ada baik di kita, berhenti begitu ibadahnya? Jangan. Sebab ada lagi obatnya, tetaplah berpura-pura baik. Sampai kapan? Sampai kebaikan tersebut meluluhlantakan kepura-puraannya. Kita mah belum bisa baik, tapi kalau pura-pura baik mah insya Allah bisa. Nah terus berhenti baik? Jangan. Sebab di dalam keterangan lain, orang ibadah bari sombong, orang ibadah bari riya. Bagaimana itu? Ya terusin baik. Dengan keistiqomahan dia dalam ibadah tersebut, nanti bil barokah turun yang namanya ikhlas. Paham dia, capek-capek gua ibadah bertahun-tahun masih ngarepin di alam orang lain mah. Bolak-balik ke masjid, salah kan ini ibadah. Kiai ngebilangin, ulama ngebilangin, udah sekarang jangan galak pengen apa-apa, ibadah mah pengennya gitu. Kemudian wasaminu yang ke-8 nadortu faidan wayati min babil bukhli, sifat atau yang pintu masuk setan selanjutnya kata ba'dul ulama ini adalah bukhal, sifat pelit. Pakobal tu bipanaima fi aidil khalqi wa baqaima Allah. Gemboknya gimana? Kuncinya kita kudu paham. Apapun yang ada di tangan makhluk mah bakalannya habis. Kita pegangin baik ini duit bakalannya habis.
Kalau yang kekal mana? Yang udah kita kasihkan ke tangan Allah, begitu. Yang udah kita sodako, itu yang bakalan awet mah. Yang bakalan awet mah itu. Jadi hilang nanti sifat pelit kita. Ngapain ini buat tahan-tahan baik tuh. Apalagi kadang-kadang pelitnya bener-bener pelit bari blow on teh ya. Pelit bari blow on itu penyakit itu. Penyakit itu. Penyakit luar biasa. Kayak macam enggak, ini cakep amat gak itu enggak, cincin enggak. Saking takut dipintanya, ini punya agetre A. Padahal mah bukan. Padahal punya siang. Sering nggak kita begitu? Sering. Itu hukumnya apa? Seketika itu pula ikrar bahwa cincin itu punya si agetre. Kalau secara pikir dipakai sama dia berarti harus dulu. Makanya kalau menjadi orang pelit kudu pinter apa gitu. Kudu aduh, ya pakai kudu punya ilmu. Mau pelit baik kudu pinter kita. Pelit goblok tetap celah. Kan kita sering alasan begitu tuh. Bukan punya gua ini mah. Ini siapa? Ini orang mana? Kan orang ada seperti gitu. Orang gak kenal lu, kenal gua orang Sonoma siapa namanya? Si Anu. Tuh, begitu kita nyebut punya si Ubi. Si Ubi yang punya Ubi. Itu ikrar namanya. Di dalam fikih ya udah nggak sah dipakai sama dia. Berarti kalau dia make bukan barang hak. Hati. Itu yang kalau tadi pelit. Kemudian selanjutnya yang ke-9 bitawadu. Ma indakum yanfud wa ma indallahi bakin. Ayatnya jelas supaya kita bisa ngobatin rasa pelit. Di dalam Al-Quran kata Allah, ma indakum yanfud, apa-apa yang ada pada diri kalian itu bakalan habis. Wa ma indallahi ta'ala yabqa, yang kekal mah yang udah dititipin ke Allah. Pakasar tuh biawatasiu yang ke-9 nadol tupaidan huwayati min babil kibri, takabur. Termasuk pintu masuknya setan, merasa gede, merasa paling tinggi, merasa paling terhormat. Gila hormat. Itu pokoknya kudu dia beda yang paling tinggi. Pokoknya kalau umpamanya dalam satu pertemuan kagak disebut namanya, balik. Langsung angkat handphone begitu. Orang lupa, ya kan? Padahal mah itu kadang-kadang ya. Padahal kalau orang udah bilang begini, Allah dilamil garis tadi manwati kroman lahum, itu kalau tahu artinya dia lebih dimuliain daripada yang disebutin. Kalau secara keilmuan antara orang yang kita sebutin, kita lagi ceramah nih, orang yang kita sebut namanya dengan orang yang kita nggak berani sebut namanya, kita lebih menghormatin yang kali kita sebut. Sampai namanya aja nggak berani nyebut, berarti kita apa? Alladzi lam yudkar ismuhum, yang tidak disebut namanya, takjiman karena saya sangat mengagungkannya, wa tikroman sangat memuliakannya, malu ngucapin namanya. Berarti kita lebih hormatin yang kita kagak sebut. Ini mah buset, nama gua kagak disebut-sebut aja, kurang ajar. Orang gua nyumbang paling gede di sini. Takabur itu takabur namanya. Nah, sifat takabur pintu masuk setan. Pakobal tuh bitawadu, kuncinya dengan tawadu. Apa itu rendah diri. Ayo siapa sih saya mati bang begini. Ini gua uyuhan tuh. Orang tawadu begitu. Ngalah baik. Agak perlu ada orang gakang depannya, dia gakang lagi. Enggak, udah cuek-cuek. Pakul tuh. Pawajah tuh kalau Allah Ta'ala. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila liya'tarafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa dia lawan dengan tawadu? Rendah diri, sebab dia paham yang mulia mah bukan siapa-siapa. Itu ayatnya jelas. Kata Allah juga, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Inna khalaqnakum, kami ciptakan kalian min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian
suku-suku wa qabailah, berbangsa-bangsa, lita'arafu supaya saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa. Jadi bodo amat lu mau turunan nabi ke, bodo amat lu mau turunan raja ke, bodo amat lu mau turunan kabayan ke, lu mau turunan pitung ke, kagak ngaruh. Al-Quran ngomongnya inna akramakum indallahi atqakum. Nah kita, aduh, belum bisa takwa bisa. Dari mana kita bisa ngerasa lebih mulia dari orang lain? Udah kita ngerasa paling rendah. Pakasar tuh biawal asir yang ke-10 yang terakhir, pintu masuk setan kata ini ulama min babi tomai, yaitu pintu toma. Apa itu toma? Ngarep ke selain Allah. Kali kalau datang ke sono masoan, pulang ada yang bisa dibawa, itu udah ngarep tuh. Itu udah ngarep. Kayak cerita santri pengen datang ke kiai. Ini mah bocahnya emang ikhlas. Begitu pulang mondok, jadi kiai, cuman miskin, kagak punya apa-apa. Pengen datang ke rumah guru, kayaknya nggak enak amat, nggak ada yang bisa ditenteng. Ya ke belakang dapur, ujung ada pohon nangka masih merah. Di rumah ada nih pohon singkong berada gede-gede, dicabut sama dia 2 biji. Singkong 2 biji. 2 biji tenteng sama dia. Datang ke rumah guru. Gurunya ketahuan kaya ada yang gurunya. Itu apaan? Itu singkong kiai. Galah repot-repot bawa singkong. Akhirnya kata gurunya, ini bocah ikhlas amat, ya kan? Kasihan amat nih bocah. Emang lu sekarang ngapain? Ya, belum ngapa-ngapain, belum ada usaha. Ya udah, kalau mau pulang, ke samping, ada kandang kambing, bawa kambing sepasang ya. Bawa kambing ikhlas. Modal singkong, pulang bawa kambing. Begitu pulang pengajaran ketemu temennya satu alumni. Dari mana lu? Dari rumah guru. Itu bawa kambing, dibagi gue mah. Emang mau bisa ngapain? Silaturahmi. Lu bawa apa lu sana? Dibang singkong doang. Buset. Kalau begitu mah isi tamak nih. Ini orang toma nih. Kalau singkong tibang 2 pohon jadi kambing sepasang. Lagi mana kalau buat tentengin sapi nih kan begitu. Aku bawain sapi katanya gitu. Kebetulan mau Idul Adha, beli sapi ya. Beli sapi dengan harapan imbalan yang tentunya lebih besar. Assalamualaikum Kiai, salam gagah amat. Itu di mobil apaan? Sapi lah. Atau repot-repot amat lah buat guru mah apa sih? Ini mah kecil. Omongan kayak paling ikhlas omongannya mah. Udah kagak sebanding apa yang udah guru kasih ke saya mah. Sapi mah kecil. Ini juga mohon maaf baru dibang bisa ngasihnya segini. Padahal hati dia. Masa iya singkong 2 pohon di kamar. Ini sapi atuh kagak mobil-mobil acan. Oh begitu ya. Ya ngobrol lama-lama pas mau pulang. Kan lu jangan pulang dulu, kata gurunya. Kebetulan tadi ada singkong tuh 2 biji. Ono bini gua lagi pulang ke rumah mertua kan gitu. Jadi nggak ada nih ngupasin singkong, karena mau bini gua lu bawa balik dah, ntar lu kukus sama bini lu. Makan tuh singkong 2 plastik. Sapi kalau toma mah udah pasti rugi. Tapi kalau ikhlas, nah gurunya ikhlas kagak tuh ngasih kambing? Ikhlas. Muridnya yang ngasih singkong, nah yang toma yang ngasih sapi. Tapi gue mah nggak bisa diakalin Malik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Rabbana ya Rabbana
Ya jalali wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'ma wa itabi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa min zambina. Allahumma ilam akun alana nablu rahmataka warahmatul alunan tablugona ya anna wa syakula syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana tuh kosong tuh? Ya deket Feby. Beri ke Feby. Iya. Adit, 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 Adit. Udah di stop. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riya